Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan kepada kelompok Haruriyah, kelompok teroris ini, kata beliau radhiyallahu taala anhuma, coba kalian sampaikan kepada aku apa yang kalian kritik dari sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantunya, juga kritikan kalian kepada sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena mereka kelompok Haruriyah atau kelompok teroris ini dari dulu sampai sekarang dan yang seterusnya pasti memiliki alasan untuk membenarkan kegiatan dan aktivitas teror mereka. Nah, sahabat Ibnu Abbas berusaha untuk menggali alasan-alasan mereka sehingga kemudian memisahkan diri dari barisan kaum muslimin. Apa yang mereka kritik dari Ali bin Abi Thalib? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari pertanyaan tadi juga mengingatkan mereka bahwa yang mereka kritik, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka kritik adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedudukannya begitu dekat dengan Nabi Muhammad, satu nasab dan satu keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan ada 3. Ibnu Abbas bertanya, coba sebutkan ketiga hal itu. Kemudian mereka menyebutkan satu persatu alasan yang membuat mereka memisahkan diri dari kaum muslimin, melakukan aksi teror, sampai kemudian mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka menerangkan yang pertama, karena Ali bin Abi Thalib menempatkan manusia untuk menentukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inil hukmu illa lillah." Hukum itu tidak lain dan tidak bukan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kritikan yang pertama. Jadi pada saat sahabat Ali bin Abi Thalib berbeda pandangan dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, setelahnya terjadi pertempuran dan peperangan di antara kedua belah pihak. Pertempuran ini pun terjadi karena tangan-tangan kotor pihak ketiga dari kalangan Yahudi dan para pengikutnya. Nah, di tengah malam gelap gulita, mereka yang tidak menginginkan persatuan dan kesatuan umat Islam akhirnya memainkan peran kotor. Perkemahan pasukan Ali bin Abi Thalib diserang. Bersamaan dengan itu juga perkemahan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan diserang. Lalu dihembuskan isu bahwa yang menyerang secara mendadak dan tiba-tiba perkemahan pasukan Ali bin Abi Thalib itu dari pihak Muawiyah. Seperti itu juga isu yang dihembuskan, yang menyerang secara mendadak dan tiba-tiba membokong dari belakang perkemahan pasukan Muawiyah dari pihak Ali bin Abi Thalib. Sehingga terjadi kerusuhan, kekacauan. Terjadilah perang. Radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Yang jelas ahlu sunnah meyakini masing-masing berijtihad. Yang benar dalam berijtihad mendapatkan 2 pahala. Yang keliru di dalam berijtihad mendapatkan pahala 1 dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dalam peperangan kedua belah pihak ini akhirnya Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan sepakat untuk melakukan negosiasi. Sahabat Ali bin Abi Thalib menunjuk Abu Musa al-Ash'ari sebagai juru runding, sementara Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk dan memilih Amr ibn al-As sebagai juru runding dari pihak mereka.
berundinglah Abu Musa al-Asy'ari dan Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Nah, keputusan Ali bin Abi Thalib yang menyerahkan hasil perundingan dan kesepakatan kepada Abu Musa al-Asy'ari ini dipandang sebagai satu kekeliruan. Nah, untuk menetapkan hukum Allah kok manusia yang ditunjuk? Kata kelompok Haruriyah. Bisa difahami? Nah, saya ulangi kembali, kelompok Haruriyah mengkritik keputusan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib memilih Abu Musa al-Asy'ari untuk mengambil keputusan. Padahal mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, yaitu firman Allah Azza wa Jalla. Mereka menukil firman Allah, bukankah hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Lah ini kok Ali bin Abi Thalib malah meminta manusia biasa untuk mengambil hukum. Ini kritikan yang pertama. Kata Ibnu Abbas, ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi bisa difahami? Ya. Yang kedua kata mereka, Ali bin Abi Thalib berperang melawan pasukan Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal. Ali bin Abi Thalib dan mayoritas sahabat di satu pihak, di pihak yang lain ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan sahabat-sahabat juga. Terjadi perang. Walaupun kemudian pada akhirnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha meyakini itu sebagai sebuah kesalahan, kemudian beliau bertaubat. Bahkan setiap kali mengingat kejadian itu, ibunda kita Aisyah selalu menangis. Nah, bukan tugas kita untuk mencari-cari sampai meneliti begitu dalam kejadian secara rinci dan detail siapa yang salah, siapa yang benar. Itu bukan hak kita. Yang paling terpenting, kita jaga lisan dan keyakinan kita. Seluruh sahabat kita hormati dan kita muliakan. Walhamdulillah, itu semua terjadi atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kejadian perang antara sahabat itu sudah ditakdirkan dan ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, sunnatullah yang sudah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia. Nah, tetapi yang terpenting adalah alasan mereka dalam pembahasan ini. Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib memerangi pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menjadikan mereka tawanan dan juga tidak mengambil harta mereka sebagai ghanimah, rampasan perang? Nah, kalau memang mereka kafir, yaitu pasukan Aisyah yang diperangi Ali bin Abi Thalib, maka boleh untuk menjadikan mereka sebagai tawanan, boleh juga untuk mengambil harta mereka sebagai rampasan perang. Tapi kalau mereka orang-orang beriman, maka Ali bin Abi Thalib tidak boleh memerangi mereka. Ini cara berpikirnya kaum Haruriyah, kaum teroris. Sempit. Nanti kita akan mendengar jawaban dari sahabat Nabi, sekaligus menambah bukti bahwa untuk memahami Islam dengan benar, kita wajib kembali kepada pemahaman as-salafus saleh, terutama dan terkhusus adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang kedua, saya gambarkan ulang kritikan mereka. Ali bin Abi Thalib berperang melawan pasukan Aisyah. Apa dasarnya? Nah, kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menawan yang tertangkap? Tidak mengambil harta mereka, pasukannya Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Kalau memang mereka kafir kan boleh ditangkap, boleh ditawan, boleh diambil hartanya. Tapi kalau mereka orang-orang beriman, yang salah Ali. Kalau mereka orang-orang yang beriman dan bukan kafir, yang salah Ali. Kenapa Ali bin Abi Thalib memerangi pasukan Aisyah radhiyallahu anha? Ini yang kedua. Nah, kata Ibnu Abbas, coba yang ketiga apa? Kelompok Haruriyah mengatakan Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika terjadi negosiasi dengan
Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, Ali bin Abi Thalib menghapus gelarnya sendiri, yaitu gelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu pemimpin orang-orang yang beriman. Kata kelompok Haruriyah, kalau Ali bin Abi Thalib bukan pemimpin orang-orang yang beriman, berarti dia pemimpin orang-orang kafir. Lihat sempit sekali cara berpikirnya. Nah, terlalu terbakar oleh emosi, sehingga lupa dan tidak mau kembali kepada tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah mendengar 3 bentuk kritikan ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bertanya, masih ada lagi selain 3 ini? Mereka jawab, hasbuna, cukup 3 ini saja. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebelum menjawab dan menerangkan 3 poin ini, beliau memberikan satu muqaddimah, sebuah pengantar. Kata Ibnu Abbas, ara'aitum in qara'tu 'alaikum min kitabillah wa min sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma yaruddu bihi qaulakum atardawna qalu na'am. Sebelum Ibnu Abbas menjawab, Ibnu Abbas meminta persetujuan dan kesepakatan dari mereka terlebih dahulu. Kata Ibnu Abbas, sekarang seandainya untuk menjawab kritikan-kritikan kalian, yang akan saya sampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalian bisa menerima? Ini kan langkah pertama, ini harus sepakat dulu. Kalau kita berbeda faham, berselisih pandangan, sebelum berdebat, sebelum diskusi, sepakati terlebih dahulu. Nah, apakah kita sama-sama sepakat menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tuntunan-tuntunan beliau sebagai penentu hukum? Disepakati dulu. Kalau tidak disepakati, ya repot nantinya. Akan berkilah, berkelit, mencari alasan dan seterusnya. Tetapi ketika sudah disepakati, ya, yang kita cari adalah Al-Quran dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Itu yang kita pilih. Monggo, dilanjutkan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengajarkan prinsip penting ini kepada kita semua. Sebelum beliau menjawab 3 kritikan tadi, Ibnu Abbas meminta ketegasan dari mereka untuk siap dan ridha apabila jawaban yang akan diberikan Ibnu Abbas bersumber dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, na'am, ya, kami siap. Barulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjawab satu persatu dari kritikan-kritikan tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, kritikan kalian yang pertama yang menyatakan Ali bin Abi Thalib telah memposisikan manusia untuk menentukan hukum, padahal hukum itu adalah milik Allah. Baik, kata Ibnu Abbas, saya akan membacakan untuk kalian sebuah ayat di dalam Al-Quran. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memilih salah seorang guna menentukan hukum pada seekor kelinci yang harganya cuma 1/4 dirham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ila qaulihi yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Al-Maidah ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memburu atau membunuh binatang buruan wa antum hurum, sementara kalian sedang ihram di tanah suci. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang membunuh hewan buruan di tanah haram dalam keadaan sedang ihram, entah itu umrah atau haji, nah, maka harus mengganti rugi semisal dengan yang dia bunuh. Kalau misalkan dia membunuh kambing, berarti ya dia harus menyembelih kambing sebagai gantinya. Nah, kalau sapi ya sapi, unta ya unta.
Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyatakan yahkumu bihi dzawa adlim minkum. Untuk menentukan hukum tersebut, silahkan dipilih dan diambil 2 orang yang adil. 2 orang yang adil. Kapan hal ini dilakukan? Ketika orang yang sedang ihram membunuh seekor kelinci. Ketika seorang yang sedang ihram membunuh seekor kelinci. Nah, apa dendanya? Dalam bentuk apa? Yang memutuskan adalah 2 orang yang adil di antara kalian. Kalau aturannya kambing, sapi, unta. Ini saja yang disebutkan. Tetapi selain kambing, selain unta, selain sapi, kelinci misalkan, rusa misalkan, ketika dia membunuh dalam keadaan ihram sebagai hewan buruan, dibunuh, artinya disembelih atau mungkin diburu sampai mati. Nah, maka ganti ruginya dalam bentuk apa? Dendanya seperti apa? Untuk memutuskan denda dan bentuk ganti rugi, maka harus dipilih 2 orang yang adil untuk menentukan apa sekali lagi? Bentuk denda. Padahal seekor kelinci harganya cuma 1/4 dirham. Lihat dalam Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, sekarang saya bertanya kepada kalian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakah yang lebih kita pilih dan manakah yang lebih berharga? Hukum yang ditetapkan manusia terkait dengan ganti rugi seekor kelinci yang harganya 1/4 dirham, dengan hukum yang diambil manusia demi menjaga darah kaum muslimin tidak tertumpah. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Saya terangkan. Jadi kritikan kelompok Haruriyah itu, mereka akan mengkritik Ali bin Abi Thalib. Kritikan mereka, kenapa Ali bin Abi Thalib menunjuk Abu Musa al-Asy'ari untuk mengambil sebuah hukum. Paham? Waktu itu kan terjadi perang. Nah, padahal hukum itu kan milik Allah. Kok diserahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari? Ini berarti Ali bin Abi Thalib sudah melanggar Al-Quran. Ibnu Abbas menyadarkan mereka. Di dalam Al-Quran, ketika seseorang membunuh binatang buruan berupa seekor kelinci yang harganya cuma 1/4 dirham, untuk menentukan denda dan ganti ruginya dipilih 2 orang yang adil. 2 orang yang adil inilah yang nantinya akan menentukan bentuk dendanya seperti apa. Bisa dipahami? Jadi Allah perintahkan untuk memilih 2 orang yang adil untuk menentukan sebuah hukum. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, demi ganti rugi seekor kelinci yang harganya 1/4 dirham, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, bahkan memerintahkan agar hukum itu ditetapkan oleh manusia yang adil. Apalagi demi menjaga keutuhan dan persatuan kaum muslimin, demi menjaga agar darah kaum muslimin tidak tertumpah. Ini sedang perang antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk menjaga darah tidak tertumpah agar tidak terjadi perang yang lebih besar, bukankah lebih boleh lagi? Bukankah lebih harus lagi? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi konflik suami dan istri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalkan suami dan istri konflik rumah tangga, salah satu langkah yang diambil adalah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35. Allah berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha
in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Faja'alallahu hukmar rijal sunnatan ma'munah. Allah berfirman dalam Al-Quran, apabila kalian mengkhawatirkan perpecahan antara suami dan istri, maka silahkan pilih dan utus satu orang perwakilan dari keluarga suami dan satu orang perwakilan dari keluarga istri untuk kemudian bermusyawarah mengambil satu hukum. Ya. Sekarang ada suami istri konflik, ribut terus, ya. Berarti harus didamaikan. Salah satu langkah atau cara untuk mendamaikan, ada perwakilan dari pihak suami dipilih satu, perwakilan dari pihak istri dipilih satu. Perwakilan ini pun harus orang yang beragama, bertakwa, mengerti hukum tentang rumah tangga. Silahkan bertemu. Ini mewakili suami, yang ini mewakili istri. Silahkan bertemu, bermusyawarah, mengambil kata sepakat, menentukan sebuah hukum yang nantinya akan diberlakukan untuk suami dan istri. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lihat, untuk urusan perempuan Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan, bahkan memerintahkan keputusan dan ketetapan itu diambil oleh manusia, apalagi demi menyelamatkan dan menjaga darah kaum muslimin untuk tidak tertumpah. Nah, kata Ibnu Abbas, akhrajtu an hadhihi. Apakah kritikan pertama kali ini sudah bisa saya jawab? Ya, kami bisa terima. Bisa difahami nggak ini? Apa terlalu cepat saya ngomong? Bisa difahami nggak? Bisa. Nah, kata Ibnu Abbas, sudah selesai kritikan yang pertama? Mereka mengakui, ya sudah selesai. Masya Allah. Ini kembali membuktikan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa memahami ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa kita pahami sendiri. Kelompok Haruriyah, kelompok teroris, mereka hanya memegang firman Allah, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah, tetapi siapa yang menentukan hukum tersebut? Siapa yang menentukan hukum tersebut? Yang menentukan adalah para ulama. Maka ketika sahabat Ali bin Abi Thalib mendengar hal ini sebelumnya, Ali bin Abi Thalib memerintahkan, pokoknya semua yang ahli Quran, yang pandai membaca Al-Quran dan faham Al-Quran, kumpul semua di masjid. Yang tidak boleh masuk. Dikumpulkan semua Al-Qurra, ahli-ahli Quran. Setelah mereka berkumpul semua, Ali bin Abi Thalib mengambil mushaf, kemudian mengambil pedangnya, mushafnya didinginkan. Ayo bicara. Ayo bicara. Ayo bicara. Tamu-tamu undangan Ali bin Abi Thalib, para ahli qiraah, ahli tafsir mengatakan, wahai Amirul Mukminin, itu kan Al-Quran. Tinta dan kertas mau bicara bagaimana? Kata Ali bin Abi Thalib, lihat, mereka kaum Khawarij, kelompok Haruriyah, mengkritik saya dengan mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak boleh memilih atau mengutus seseorang untuk menentukan sebuah hukum. Nah, artinya Ali bin Abi Thalib ingin menerangkan kepada mereka, Al-Quran, hukum itu memang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi yang kemudian menimbang, menentukan, memposisikan, bukankah para ulama? Karena Al-Quran itu sendiri tidak bisa berbicara. Bisa difahami? Nah, padahal mereka sendiri kan membuat hukum sendiri, kan gitu ya. Mereka sendiri, kaum Khawarij, kelompok Haruriyah, akhirnya membuat hukum sendiri. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sudah terjawab. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sekarang yang kedua, kalian mengatakan Ali bin Abi Thalib memerangi Aisyah Ummul Mukminin, tetapi tidak mau menawan dan juga tidak mau mengambil harta sebagai rampasan perang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apakah kalian akan menjadikan ibunda kalian Aisyah sebagai tawanan? Kemudian kalian halalkan dari ibunda Aisyah sebagaimana kalian halalkan dari wanita-wanita yang ditawan lainnya? Kalau kalian lakukan itu, menjadikan Aisyah sebagai tawanan,
karena berarti kalian sudah kafir. Karena Aisyah itu adalah ibu kita semua. Nah, tapi kalau kalian mengatakan, oh bukan ibu kita, bukan ibu kita, tidak apa-apa ditawan, kalian juga kafir sama saja. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, An-Nabiyyu Aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Surat Al-Ahzab ayat 6. Allah berfirman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk didahulukan dibandingkan kaum mukminin atas diri mereka sendiri. Artinya orang-orang yang beriman harus lebih mendahulukan Rasulullah dibandingkan dirinya sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Sementara istri-istri Nabi Muhammad adalah ibunya orang-orang yang beriman. Milih mana sekarang? Kalian mengaku enggak Aisyah itu ibu kalian? Kalau kalian mengaku itu ibu kalian, ya enggak boleh ditawan. Kalau kalian mengatakan itu bukan ibu kita, kafir kalian. Oh, Allah mengatakan istri Nabi adalah ibu. Nah, kata Ibnu Abbas, fa antum taduruna baina dhalalataini ayyuhuma sirtum ilaiha sirtum ila dhalalatin. Berarti kalian sekarang ada di antara dua pilihan yang sama-sama sesat. Milih yang mana? Fa nadhara ba'dhum ila ba'din. Akhirnya satu sama lain saling lihat kayak gini. Benar juga ya. Ya mereka memang bodoh, jahil, cuma semangat saja tapi tidak terbimbing dengan ilmu, tidak kembali kepada pemahaman salafus saleh, tidak kembali kepada pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadikanlah sebagai salah satu keyakinan dan prinsip kita di dalam beribadah dan beragama, bahwa ibadah apapun yang kita lakukan, amal kebaikan dan amal soleh apapun yang kita yakini bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada contohnya dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada contohnya, tidak. Nah, itu jadikan prinsip. Nah, walhamdulillah seperti yang telah diterangkan tadi, pemahaman atau keterangan dari sahabat-sahabat Rasulullah ada di dalam referensi-referensi karya-karya tulis para ulama kita. Ibnu Abbas mengatakan, akhrajtu min hadhi. Menurut kalian saya sudah bisa jawab pertanyaan kedua, kritikan kalian? Sudah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu melanjutkan, adapun kritikan kalian yang ketiga, Ali bin Abi Thalib menghapus gelarnya sendiri sebagai Amirul Mukminin. Lalu kalian tuduh kalau bukan Amirul Mukminin berarti Ali bin Abi Thalib Amirul Kafirin. Kan sempit sekali. Kata Ibnu Abbas, sekarang saya akan memberikan untuk kalian sebuah jawaban dari orang yang pasti kalian ridho dan bisa menerimanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak ingat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika membuat perjanjian gencatan senjata bersama orang-orang Quraisy, di sana perjanjian dibuat antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin, adapun orang-orang Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amr dan Abu Sufyan bin Harb. Yang menulis siapa saat itu? Ali bin Abi Thalib. Yang diminta untuk menulis poin-poin kesepakatan gencatan senjata. Kata Rasulullah, "Uktub ya Ali, hadza mastalaha alaihi Muhammadun Rasulullah." Ali, silahkan engkau tulis. Berikut ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Orang-orang musyrikin mengatakan, oh, tidak bisa seperti itu. Demi Allah, kalau kami mengetahui dan meyakini engkau adalah utusan Allah, ya tidak mungkin kami memerangi kamu ya Muhammad. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui, aku adalah utusanmu Rasulullah. Akan tetapi wahai Ali, tulislah, hadza mastalaha alaihi Muhammad ibnu Abdillah. Berikut ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad bin Abdullah. Jadi gelar Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah utusan Allah, dihapus oleh
Rasulullah sendiri menghapus gelarnya, gelar Rasulullah. Apa kemudian kita katakan beliau bukan Rasulullah? Nah, kata Ibnu Abbas, "Fa wallahi la Rasulullah khairu min Ali, wa ma akhrajahu minan nubuwwati hina maha nafsah." Kata Ibnu Abbas kepada kaum Haruriyah, kaum dan kelompok teroris ini, demi Allah, Rasulullah jauh lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau menghapus gelar utusan Allah, bukan berarti beliau bukan utusan Allah. Nah, akhirnya ketiga kritikan tadi terjawab dengan ilmiah, berdasarkan dan dibantu dengan pemahaman sahabat Rasulullah, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, akhirnya hasil dari proses menasihati tersebut, 2.000 orang dari kelompok teroris Haruriyah menyatakan rujuk, taubat, dan kembali bergabung bersama dengan barisan kaum muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kisah ini sahih. Nah, sehingga jelas sekali ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari kisah yang dibawakan al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya ini, bahwa kelompok teroris dari dulu sampai sekarang, Abu Bakar Ba'asyir CS-nya, anak-anak muridnya, anak-anak cucunya juga, karena anaknya juga meneruskan sekarang. Nah, mereka kemudian yang terpengaruh oleh faham dan ideologi terorisme dan radikalisme ini, mereka juga merasa mempunyai dasar hukum di dalam Islam. Mereka merasa mempunyai dasar hukum di dalam Islam, ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang membenarkan menurut mereka kegiatan-kegiatan teror. Nah, kalau kita tidak kembali dan merujuk kepada pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salaf, pemahaman sahabat Rasulullah SAW, maka kita pun na'udzubillah akan terseret oleh pemahaman mereka. Padahal kenyataannya, sekian banyak anak-anak Indonesia, generasi muda dan remaja kaum muslimin, mereka memiliki akses, karena akses itu terbuka lebar-lebar. Mereka kemudian membaca situs-situs, website-website yang dikelola oleh kaum teroris. Mereka bisa mengakses video-video yang dibuat dan diproduksi oleh kaum teroris. Di dalam tulisan-tulisan mereka, video-video yang mereka sebarluaskan, disebutkan juga ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman versi mereka. Nah, sekarang apa jadinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah? Kalau misalkan pemahaman-pemahaman sesat dan keliru seperti itu dibiarkan, tidak diluruskan, tidak dibenarkan, apa jadinya kalau misalkan umat Islam yang mengetahui secara benar, faham tentang ayat dan hadis tersebut seperti apa sesungguhnya, lantas diam? Nah, yang terjadi adalah bertambahnya pengikut mereka, terus bertambah. Sampai hari ini saja, sejak peristiwa bom Bali 1, sudah 1.000 orang lebih yang ditangkap, baik yang kemudian tewas atau kemudian diadili dan disidang. 1.000 orang lebih. 1.000 orang itu tidak sedikit. Nah, itu para pelaku di lapangan, belum yang pengikut-pengikutnya, simpatisan-simpatisannya. Nah, yang kemudian merasa ikut mendukung, mengandalkan perasaan ini dan itu. La haula wala quwata illa billah. Maka kita tidak boleh diam. Jangan pernah merasa cukup ketika kita mengadakan kajian, tabligh akbar, muhadharah, kajian Islamiyah, daurah. Nah, kemudian sudah cukup. Belum cukup. Masih banyak kaum muslimin yang perlu diberi pencerahan. Ketika kita membaca majalah Asy-Syariah misalkan, wah, temane teroris terus wae. Diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena asatidzah, ustaz-ustaz kita memandang berdasarkan pendalaman informasi dan data
bahwa masih banyak kaum muslimin yang terjebak dengan pemahaman radikalisme dan terorisme. Nah, kita mungkin yang sekarang ini duduk di sini barangkali sedikit banyak sudah mengerti kesalahan dan kesesatan faham radikalisme dan terorisme. Tetapi masyarakat muslimin secara umum, maka panjenengan semua, anda semua, jangan pasif. Kalau dalam bahasa saya pada sesi yang pertama tadi, jangan kikir dengan informasi. Nah, sebarluaskan kajian-kajian ustadz-ustadz kita yang membantah faham terorisme dan radikalisme, sebarkan melalui grup WhatsApp. Jadi yang rame itu bukan cuma grup WhatsAppnya Salafiyin saja, tetapi anda yang punya grup keluarga kirim, yang punya grup alumni sekolah, alumni kuliah kirim, yang punya grup di tempat kerja, tempat di perusahaan kirim, yang punya grup untuk tetangga dan masyarakat sekitar kirim. Nah, buat pamflet, buat poster, minta izin kepada takmir masjid. Nah, poster yang menjelaskan tentang sesat dan kelirunya faham terorisme dan radikalisme, tempel di sana dan di sini. Nah, jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah kita lakukan selama ini, karena mereka pun kaum teroris, kelompok khawarij juga tidak pernah berhenti untuk memproduksi faham-faham sesat mereka. Sekarang website dan situs yang mereka kelola jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Nah, website yang kemudian tautan-tautannya dikaitkan dan dilinkkan, nah, dengan poros website mereka ribuan jumlahnya. Video-video melalui aplikasi-aplikasi tertentu itu bisa diakses, bahkan anak kecil pun bisa mengakses. Tinggal ketik ISIS, ketik Al-Qaeda, ketik perang, ketik jihad, yang ditampilkan video-video perang, operasi-operasi yang dilakukan oleh kaum teroris, kelompok Haruriyah, seperti sekarang ISIS, Al-Qaeda, Al-Jaishul Islami, Al-Jabhah Nusrah, dan yang lainnya. Nah, dari penjelasan ini juga tadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bisa juga menangkap dan melacak sebenarnya visi misi kaum khawarij dan kelompok teroris ini apa. Bisa dilihat dari poin yang kedua. Mereka mengkritik sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kenapa mereka mengkritik sahabat Ali bin Abi Thalib? Yang kedua, karena kenapa Ali bin Abi Thalib memerangi Aisyah radhiyallahu anha dan pasukannya, tetapi tidak mau mengambil harta milik mereka sebagai rampasan perang. Ternyata ujung-ujungnya dunia juga. Kelompok teroris dimanapun di dunia ini, tujuannya pasti dunia, harta dan kedudukan. Dari dulu sampai sekarang. Nenek moyangnya teroris, Dzulkhuwaisirah, yang pertama kali muncul di dalam sejarah ketika mengkritik Nabi Muhammad SAW. Ini nenek moyangnya kaum teroris, namanya Dzulkhuwaisirah. Apa yang mendorong Dzulkhuwaisirah untuk membantah, menentang Rasulullah SAW? Karena dunia, harta. Waktu itu Ali bin Abi Thalib mengirim harta dari Yaman berupa emas. Lalu Nabi Muhammad SAW membagi-bagikan emas tersebut kepada orang-orang yang memang dipilih oleh Nabi SAW. Dzulkhuwaisirah tidak termasuk yang diberi. Hadis riwayat Muslim. Karena merasa tidak diberi, iri, yang lain dapat kan aku nggak dapat. Akhirnya Dzulkhuwaisirah berdiri mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Bersikap adil, wahai Muhammad. Pembagian seperti ini bukan pembagian yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Rasulullah dikritik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang dan diucapkan kata-kata kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia lancang mengatakan pembagian seperti ini tidak diridhai Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Kenapa kalian tidak percaya kepada saya?
Zat yang ada di atas langit sana percaya kepada saya. Sampai kemudian ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepala orang ini. Kata Nabi SAW, jangan. Nanti akan muncul sekelompok orang dari manusia ini. Nah, mereka yang kalian merasa sedikit salat dan puasa dibandingkan salat dan puasa mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana lepasnya anak panah dari hewan buruannya, sampai tidak tersisa darah ataupun cairan lainnya dari anak panah tersebut, padahal sudah kena hewan buruan. Saking cepatnya mereka keluar dari Islam. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh Nabi seperti itu. Ini misalkan kita berburu, ya, pakai anak panah atau pakai peluru misalkan, yang kita tembak, contoh, sekarang rusa. Ini anak panah saking cepat dan kerasnya, ini rusa tembus, anak panahnya keluar. Nah, saking cepat dan kuatnya anak panah ini nembus, tidak ada bekas darah, tapi sudah tembus. Itu digambarkan Nabi SAW. Kaum Khawarij, kelompok teroris seperti itu. Nah, artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata dorongan mereka untuk memprotes, mengkritik, ujung-ujungnya harta dunia. Mereka nggak dapat, yang lain dapat. Nah, contoh yang lain adalah gerakan teror yang dilancarkan kepada Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ini bukti bahwasanya keinginan akhir dan tujuan puncak dari kaum teroris adalah harta dunia. Nah, Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, nah, karena benci dan dengkinya terhadap kaum muslimin, maka Abdullah bin Saba tidak senang dengan suasana damai, tenang, dan kemajuan Islam. Sehingga Abdullah bin Saba berusaha membuat makar. Nah, apa yang dilakukan? Coba perhatikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba. Membuat surat-surat palsu. Kalau bahasa kita sekarang, memutarbalikan fakta melalui media. Media mereka kuasai. Bentuknya apa? Para ulama ahli sejarah menjelaskan, surat sekian banyak dibuat, dikirim dari Kufah, ditujukan ke masyarakat muslim di Mesir. Isi surat itu provokasi, mengesankan bahwa muslimin di daerah Irak terzalimi, hak-haknya tidak dipenuhi. Surat-surat itu isinya provokasi bahwasanya kaum muslimin di daerah Irak, para pemimpin dan penguasanya itu hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Surat itu dikirim kemana? Ke Mesir. Ini kan gerakan sistematis seperti ini, bukan asal-asalan. Seperti itu juga surat sekian banyak dari Mesir ditujukan ke Basrah, dari Basrah ke Syam, dari Syam terus begitu, diciptakan kesan bahwasanya kaum muslimin di mana-mana itu terzalimi. Disebarkan isu bahwasanya pemerintah muslimin itu tidak perhatian dengan rakyatnya, hanya mementingkan diri sendiri. Nah, isu itu terus dihembuskan. Nah, jangankan zaman dulu, zaman sekarang yang informasi saja mudah, kadang-kadang kita salah paham. Begitu enggak? Begitu enggak, Pak? Zaman sekarang loh, salah paham mungkin. Bisa telepon, cuman karena udah baca WA-nya, kok gini sih dia? Nggak mau deh. Kan gitu. Kita udah janjian sama si A jam 9. 9:04 kita kirim WA. Sudah sampai mana, Mas? Pertanyaan kita kayak gitu. Sana jawabannya, sabarlah. Kok gini seorangnya kasar banget? Padahal itu salah membaca. Tulisannya cuma sabarlah. Kita yang salah membacanya, sabarlah. Padahal sana maksudnya sabarlah.
Sunda tuh. Nah, yang dikirimin, yang ditanya juga salah bacanya. Kita kan ngirimnya sampai di mana? Sana bacanya sampai di mana? Tulisannya sama, cara membacanya berbeda. Padahal untuk memastikan orang ini tersinggung, tidak tersinggung, marah, tidak marah, kasar, tidak kasar, kan bisa angkat teleponnya. Sampai di mana, Mas? Udah ditunggu loh 15 menit. Maaf, sabar ya. Kan enak. Artinya di zaman sekarang yang informasi itu begitu mudah dan murah, salah paham itu bisa saja terjadi. Apalagi zaman dulu, bayangkan surat itu masif. Yang namanya masif itu kan berantai banyak sekali ya. Diciptakan, dikondisikan seperti itu. Jadi akhirnya pembicaraan orang-orang di pasar, di tempat-tempat keramaian di Mesir misalkan, dapat informasi, wah kasihan ya orang-orang Irak ya. Orang-orang Irak itu terzalimi, hak-haknya dirampas. Pemerintah dan penguasanya cuma senang-senang sendiri, foya-foya, mewah-mewahan. Itu berita-berita bohong. Itu yang dibicarakan masyarakat kecil di Mesir. Masyarakat kecil di Irak yang dibicarakan masyarakat Basrah. Kasihan ya orang-orang Basrah ya, dizalimi, hak-haknya dirampas. Pemerintah itu tidak perhatian, tidak membangun, cuma memperkaya diri sendiri. Dunia Islam saat itu demikian dibuat oleh kelompok Yahudi Abdullah bin Saba, pendiri dan pencetus ideologi Syiah. Karena Syiah itu pun teroris. Bahkan terorisnya teroris Syiah itu. Nah, kalau kaum Khawarij, mereka terang-terangan di hutan, di Poso. Kan itu ya. Mereka terang-terangan di Suriah. Syiah di Indonesia menyusup di tubuh pemerintahan, menyusup di sana sini perusahaan dan dinas, pelan-pelan. Syiah. Padahal mereka terorisnya teroris. Nah, akhirnya terbakar kan emosi ini. Nah, Abdullah bin Saba akhirnya mencari-cari base camp yang terbaik itu mana untuk menggerakkan massa. Sana-sana sini-sini cari data, ternyata yang paling tepat Mesir. Akhirnya berkumpullah mereka di Mesir, kumpul semua begitu, bergerak ke Madinah. Ribuan bahkan puluhan ribu orang bergerak dari kota Mesir menuju Madinah dalam rangka menggulingkan kekuasaan khilafah Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang membuat mereka keluar rame-rame unjuk rasa dan demonstrasi itu? Atas dasar apa? Dunia. Karena diisukan dan disebarluaskan bahwasanya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menzalimi rakyatnya. Ketika sampai mendekat kota Madinah, mereka mendengar bahwa Khalifah Utsman bin Affan itu sedang berkunjung ke sebuah desa di pinggiran kota Madinah. Artinya mereka mengatakan, kesempatan ini kita ketemu Khalifah Utsman. Akhirnya ketemu. Utsman bin Affan menerima mereka sebagai seorang khalifah, pemimpin. Maka beliau meminta perwakilan dari kelompok tersebut. Ada perwakilan maju, diterangkan, ternyata lagi-lagi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, lagi-lagi poin-poin yang mereka tuntut dari Utsman bin Affan menunjukkan dan membuktikan bahwa visi dan misi kaum teroris kelompok Khawarij adalah harta. Ada 5 kesepakatan yang dibuat. 5 kesepakatan yang dibuat. 5 kesepakatan itu semuanya tentang harta. Poinnya salah satunya, Utsman bin Affan harus adil dalam membagi harta. Utsman bin Affan harus adil dalam membagi harta fai', harta rampasan perang yang didapatkan tanpa peperangan, ditinggal pergi sama pemiliknya. Nah, Utsman bin Affan harus memberi mereka harta yang cukup. Dan 2 lainnya yang juga tentang harta. Lihat tuntutannya ternyata dapat harta. Nah, ya sekarang kan demonstrasi unjuk rasa di Jakarta dan sekitarnya semuanya tentang apa, Bapak? Tentang apa? Dunia. Tentang dunia, Pak. Belum pernah ada demo kok minta pemerintah untuk mewajibkan baca Al-Quran misalkan. Wah, sekalipun ada yang nggak boleh demo maksudnya. Oh berarti boleh ya kalau demo minta pemerintah mewajibkan baca Al-Quran? Nggak ada. Cuman yang kita lihat kenyataannya seperti itu. Demonya apa? Kenaikan gaji, PHK, minta rumah yang layak, minta ini semuanya dunia, harta. Yang kita diperintahkan dan dituntun oleh Nabi SAW untuk hal-hal yang seperti ini
tasbirun hatta talqauni 'alal haud. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau misalkan muncul nanti seorang pemimpin yang merampas hak-hak kami, dia cuma meminta haknya, kami tidak diberi hak, apa yang kami lakukan? Nabi Muhammad mengatakan, dan ini sabda Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim, sabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga nanti. Nah, tapi hak-hak kami, tu'adduna ma'alaikum wa tas'aluna haqqakum indallahi ta'ala. Kata Nabi SAW, silahkan kalian penuhi apa yang kalian diminta oleh pemerintah. Penuhi. Adapun hak-hak kalian, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami memerangi pemerintah yang seperti ini, yang zalim sezalim-zalimnya? Kata Nabi SAW, jangan, tidak boleh memerangi pemerintah. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Kata Nabi SAW, wa in ukhidha maluka wa in dhuriba dhahruk. Walaupun harta milikmu dirampas, walaupun punggungmu dipukul oleh pemerintah, tanpa ada alasan yang dibenarkan, tetap sabar. Nah ini mereka para pendemo unjuk rasais ini, nah, menemui sahabat Utsman bin Affan ternyata untuk apa? Untuk menuntut harta, tujuannya itu. Akhirnya sama Utsman bin Affan dipenuhi semua. Ya. Pulang mereka. Nah, Abdullah bin Saba, ya, Abdullah bin Saba yang merintis paham teroris ini tidak ingin rencananya gagal. Karena rencana mereka kan menggulingkan kekuasaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akhirnya buat skenario lagi. Ada satu orang diutus menggunakan kuda atau unta sambil membawa surat, melewati barisan orang-orang Mesir yang mau pulang ke Mesir. Tapi etok-etoknya, etok-etoknya apa? Apa etok-etoknya itu? Pura-puranya si penunggang unta atau kuda ini seperti ketakutan dan menjauh dari rombongan Mesir. Acting. Melakukan sesuatu yang mencurigakan biar dicurigai. Kalau kita kan biar tidak dicurigai. Kalau dia misinya enggak, biar dicurigai. Rombongan pulang ke Mesir karena sudah merasa tuntutan-tuntutannya dipenuhi oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ternyata ada orang kok kelihatan mencurigakan, tangkap orangnya. Digeledah. Ternyata nemu surat. Surat itu ditujukan kepada gubernur Mesir. Isinya, kalau rombongan ini kembali ke Mesir, tangkap mereka, potong tangan dan kaki mereka. Tertanda Khalifah Utsman bin Affan. Marah mereka. Mungkin gak Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan seperti itu? Mungkin? Gak mungkin. Ini masyarakat awam, grassroots. Kan itu ya. Kalau bahasa kita sekarang, akar-akar rumput itu, masyarakat kecil biasa. Baca surat, wah, pengkhianat Utsman bin Affan ini. Kali itu. Ternyata kita dibodohin, dibohongin. Sudah. Yang tadi sudah agak lerem, apa lerem? Sudah agak reda, marah lagi, diprovokasi. Kembali ke kota Madinah. Surat itu palsu. Surat itu palsu. Di atas namakan Khalifah Utsman bin Affan. Dari sini satu hal yang paling penting. Jangan mudah dan jangan cepat terpengaruh. Jangan gegabah untuk menukil informasi. Apalagi terkait dengan keamanan dan ketertiban bermasyarakat. Jangan mudah menginformasikan. Nah, tapi ini ikhwan yang ngirim. Ya ikhwan dari siapa? Kan itu. Ini ikhwan yang ngirim. Iya betul ikhwan yang kirim. Tapi ikhwan itu dapatnya dari siapa? Kan itu. Yang nggak tahu dari saudaranya lah ya itu. Saudara dari siapa? Nggak tahu. Hoax. Akhirnya. Sudah sering kejadian seperti ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sudah terbakar emosi segala macam, ternyata beritanya nggak benar. Nah, apalagi kaitannya dengan keamanan dan ketertiban. Saat ini sedang berkumpul massa dalam jumlah yang banyak. Kan itu untuk menggagalkan pengajian kita. Maka kita harus siap-siap. Ayo ambil parang, ambil tombak. Aduh. Sebarkan saking takut. Sebar. Gimana nih, gimana? Ustaz, gimana nih Ustaz? Lah berita itu dari siapa? Nggak tahu. Lah nggak tahu.
Nggak tahu kok disebarluaskan. Kalau memang ada informasi seperti itu, laporkan, sampaikan kepada pihak yang berwajib. Seperti acara hari ini, kan sudah dikoordinasikan kepada pihak berwajib, ke Polsek misalkan. Sudah dapat izin, pemberitahuan sudah disampaikan, diterima dari pihak Polsek. Kalau ada informasi SMS seperti itu, SMS berantai, hati-hati, sampaikan ke Polsek, Pak, ini ada SMS demikian, tolong ditindaklanjuti. Kami sangat percaya kepada bapak-bapak selaku aparat keamanan, karena kami adalah rakyat biasa yang tidak bisa apa-apa. Kan itu bukan akhirnya ya nih harus persiapan nih, samurainya yang di, wah, aduh, pakai ketapel batu, pakai ini segala macam. Jangan mudah terpengaruh. Lihat, sejarah itu kan pelajaran penting buat kita. Bagaimana tadi awal mulanya kan surat-surat palsu ya. Surat palsu dari Kufah dikirim ke Mesir, dari Mesir kirim ke Basrah. Tiap kota itu surat. Jadi kemana-mana beritanya, nyebar. Nah, berita bohong. Setelah agak reda tadi, kemudian ada surat palsu atas nama Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya masa itu tidak terbendung, masuk ke kota Madinah. Mereka menghalangi Utsman bin Affan sholat di Masjid Nabawi, padahal masjid itu yang membangun adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Utsman dihalang-halangi, tidak boleh keluar dari rumah, sehingga tidak bisa minum dari air sumur rumah, sebuah sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan semasa hidupnya Nabi, kemudian diwakafkan. Dan Nabi SAW mengatakan, barang siapa membeli sumur itu lalu mewakafkannya, dia masuk surga. Karena sumur itu milik orang Yahudi, sehingga siapapun yang mau minum harus bayar dengan harga tinggi. Dibeli oleh Utsman dengan harga yang sangat tinggi sekali. Hartanya dihabiskan untuk membeli sumur. Setelah dibeli, wakaf untuk kaum muslimin. Nah, diwakafkan untuk kaum muslimin. Sahabat Utsman bin Affan hari itu hari Jumat, beliau usianya sudah 83 tahun, sedang berpuasa, sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Sudah berhari-hari beliau tidak keluar dari rumah karena dikepung oleh demonstran-demonstran ini. Di mana para sahabat? Di mana anak-anak sahabat? Di mana pasukan Islam? Ada di kota Madinah. Bahkan sahabat-sahabat dan anak-anak sahabat mula-mula ikut menjaga rumah sahabat Utsman bin Affan. Tetapi sahabat Utsman memerintahkan, pulang kalian semua. Abu Hurairah, Al-Hasan, Al-Husain, Ibnu Umar, sahabat-sahabat para pemberani. Nah, oleh sahabat Utsman diperintahkan pulang. Jangan ada yang di sini. Karena apa? Karena beliau ingat sekali dengan sabda dan pesan Nabi SAW untuk bersabar. Kata sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, aku masih ingat pesan dari Nabi SAW, wa anas sabirun alaih. Dan saya lebih memilih untuk bersabar. Beliau tidak ingin melihat darah kaum muslimin tertumpah di rumahnya. Kalau misalkan sahabat-sahabat tadi tidak diminta pulang oleh sahabat Utsman, pasti akan terjadi pertempuran antara sahabat, anak-anak sahabat dengan para demonstran. Pasti perang. Dan sahabat Utsman tidak ingin menjadi sebab tumpahnya darah kaum muslimin. Pulang. Sahabat Utsman sendiri di rumah, sudah tua 83 tahun. Puasa hari Jumat radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang demonstran masuk, ingin membunuh. Kata sahabat Utsman, apakah engkau akan membunuhku? Padahal aku begini dan begini. Akhirnya orang itu sadar. Nah, kemudian terus sampai ada orang yang masuk membunuh sahabat Utsman bin Affan dengan memotong jarinya terlebih dahulu. Darahnya menetes, darahnya sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, tepat pada ayat fasayakfikahumullah. Nah, fasayakfikahumullah. Allah lah yang akan mencukupimu dari mereka. Nah, sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala mengatakan, engkau potong jari jemariku. Padahal jari jemariku inilah yang pertama kali menulis ayat-ayat Al-Quran. Utsman bin Affan kan juru tulisnya Nabi. Ayat Al-Quran turun, Utsman bin Affan termasuk penulisnya. Ini yang menulis ayat-ayat Al-Quran ini. Jari-jari jemari ini. Tapi tetap saja dia kalap membunuh sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Gugur beliau sebagai syahid. Nah, setelah gugur, istrinya pun demikian, ingin menolong sahabat Utsman, juga dipenggal, dipotong tangannya. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Menjarah harta benda milik Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu.
Jadi ujung-ujungnya kaum teroris ini, demonstran para unjuk rasa ini, tujuannya ternyata dunia. Unjuk rasa dan demonstrasi apapun itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Yang di Jakarta, di sana kemari, Islam melarang yang seperti itu. Sampaikan kepada mereka yang suka demo. Kan itu. Ini suara Islam yang sebenarnya. Nah, tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW melakukan demonstrasi. Tidak ada, lihat ujung-ujungnya seperti ini. Jadi intinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kaum teroris, ya, kelompok radikal dalam sejarahnya sejak dulu sampai sekarang, yang mereka cari adalah harta. Nah, sejarah menjadi saksi bahwa setiap kali mereka melewati sebuah kampung dijarah, diambil. Nah, sampai sekarang. Jadi kalau misalkan anda semua mendengar informasi atau membaca berita bahwasanya kelompok teroris melakukan perampokan toko emas, jangan masak mereka merampok toko emas. Iya, mereka merampok toko emas. Mereka melakukan berbagai macam perampokan untuk membiayai dan mendanai kegiatan teror mereka. Kenapa? Karena mereka menghalalkan kegiatan seperti itu. Harta yang mereka rampok, emas yang mereka curi, itu dianggapnya sebagai harta faik. Harta milik orang kafir yang boleh diambil. Bom Bali 1. Dananya dari mana? Mereka merampok toko emas yang di Banten, Tangerang. Di Banten. Kok Tangerang? Di Banten ya? Tangerang itu Banten juga. Di Banten. Mereka merampok toko emas di Banten. Besar-besaran. Untuk membiayai aksi peledakan bom 1 di Bali. Jadi kalau misalkan jenengan mendengar berita, membaca informasi, mereka kaum teroris mencuri, merampok, memang benar. Kalau misalkan kelompok Santoso di Poso, mereka menjarah milik petani-petani, mereka merampas, mengambil bahan makanan dari rumah-rumah penduduk yang ada di hutan. Memang seperti itu pekerjaan mereka. Nah, kalau kemudian kita mendengar kelompok Abu Sayyaf minta tebusan uang ini dan ini, ya sudah seperti itu Khawarij dan teroris. Kalau kita mendengar ISIS, mereka rebutan kilang minyak, kemudian menjual minyak secara ilegal, ya memang seperti itu teroris. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya uang dan harta. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang mereka lakukan itu bukan perjuangan. Yang mereka lakukan dan perbuat itu bukan jihad fi sabilillah. Yang mereka lakukan itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan coba-coba, jangan sekali-kali terbawa oleh rasa penasaran lalu kemudian ingin membuka situs-situs dan website-website milik mereka. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk mewujudkan rasa penasaran dengan membuka video-video produksi mereka. Jangan. Jangan coba-coba dan jangan sekali-sekali membaca buku-buku tulisan dan karya mereka. Wah, penasaran nih bukunya Abu Bakar Ba'asyir gimana ya? Jangan coba-coba. Jangan dekat-dekat dengan mereka yang jelas-jelas membela pemahaman terorisme. Nah, kalau misalkan ada seorang penceramah, misalkan, yang jelas-jelas mengajak untuk mengkafirkan kaum muslimin, membaiat ISIS, ada seorang penceramah yang terang-terangan membela kelompok teroris, tinggalkan tempat itu, walaupun sedang khutbah Jumat. Misalkan kita sholat Jumat, sedang asik gini, khotibnya suaranya keras, kemudian kita harus membela Islam. ISIS adalah kelompok yang benar. Sang khotib mengatakan seperti itu, tinggalkan masjid itu, cari masjid lain untuk sholat Jumat. Nah, cari masjid lain untuk sholat Jumat. Kenapa? Kita tidak merasa aman kalau kita ikut mendengarkan terus lantas terpengaruh. Nah, sejarah menjadi bukti ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seseorang yang dulunya dikenal sebagai berilmu, murid sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan ibadahnya, namanya Imran bin Hittan. Orangnya cerdas, pinter, muridnya sahabat loh ya. Nah, punya sepupu perempuan namanya Hamnah, terkenal dengan kecantikannya. Tetapi Hamnah ini sepupunya memiliki pemahaman terorisme.
Nah, menjadi penganut faham Khawarij. Imran bin Hittan ingin menikahi Hamnah. Karena Imran bin Hittan wajahnya buruk rupa. Sementara Hamnah sepupunya ini cantiknya luar biasa. Teman-temannya sudah mengingatkan, jangan nikah sama dia, nanti kamu terpengaruh. Enggak, nanti saya akan mempengaruhi dia. Nanti saya akan membawa dia ke jalan yang lurus. Jangan coba-coba, saudaraku. Hati ini sangat lemah sekali. Nanti baca tulisan, baca majalah, kan itu. Kok gini ya, syubhat masuk. Kan itu. Baca tulisan, majalah, nah, Hizbut Tahrir misalkan, Al-Wa'i. Penasaran aja nih Ustaz nih. Kok gini ya? Besok ketemu Ustaz, kemarin saya baca buku itu, majalah itu, kok gitu? Jawabannya gimana? Hai, ente udah dikasih tahu nggak baca juga ente. Nah, gitu. Tiap hari dong harus ngejawab. Oh gitu Ustaz jawabannya ya. Penasaran lagi, buka lagi. Ustaz, tapi mereka bilang kayak gini Ustaz. Hai, ente udah dikasih tahu nggak baca juga. Syubhat semuanya. Kan itu. Gak usah buka website situs-situs milik terorisme itu, gak usah dibuka. Nah, lihat seorang berilmu ini, muridnya sahabat, akhirnya melamar Hamnah, menikah. Bukannya Hamnah yang sadar, Imran bin Hittan yang kemudian menjadi teroris, bahkan menjadi tokoh Safariyah, salah satu sekte Khawarij. Kenapa? Karena tergoda dengan istri yang berpemahaman Khawarij. Abdullah bin Muljam, pembunuh sahabat Ali bin Abi Thalib, juga seperti itu. Pembunuh Ali bin Abi Thalib juga demikian. Nah, sembunyi, mempersiapkan senjata pisaunya yang sudah diracun, direndam dengan racun. Ternyata kenalan dengan seorang perempuan yang cantik namanya Kitom. Ingin melamar. Tapi kata Kitom, perempuan tersebut perempuan buruk dan jahat ini, karena punya pemikiran Khawarij teroris, mengatakan saya tidak mau menerima lamaranmu kecuali engkau menambahkan satu mahar untukku, nyawanya Ali bin Abi Thalib. Kata Abdurrahman bin Muljam, tenang saja, saya datang ke sini memang tujuannya itu membunuh Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau seperti itu syaratnya, yakin sekali saya nggak akan mungkin bisa selamat. Kan gitu. Kata Kitom, tenang saja. Kalau engkau bisa membunuh Ali bin Abi Thalib dan selamat, tentunya aku sangat senang sekali. Tapi kalau engkau bisa membunuh Ali bin Abi Thalib dan engkau tidak selamat, mudah-mudahan engkau mendapatkan balasan yang terbaik. Wah, manis banget ucapan dia. Ngasih semangat tuh perempuannya. Wah, kata-kata ini malah menjadi semangat bagi Abdurrahman bin Muljam untuk kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Artinya apa? Jangan coba-cobalah. Ya, jangan coba-coba. Anak-anak kita yang mulai membaca situs-situs, website-website yang ini, video-video perang yang diproduksi oleh kaum Khawarij, buku-buku Ikhwanul Muslimin itu, buku-buku takfir Sayyid Qutb, ya, Said Hawa, Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, Abdurrahman Abdul Khaliq. Nah, itu semua buku-buku yang akan menyesatkan pemikiran kaum muslimin. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai penutup, karena memang materinya sudah selesai. Sebagai penutup, tentunya kita juga harus introspeksi diri dalam hidup bertetangga, berkeluarga dan bermasyarakat. Tidak jarang kita dianggap dan dituduh atau diposisikan sebagai kaum teroris dengan pakaian zahir dan lahir kita yang mungkin mereka menilainya sama dengan pakaian kelompok teroris, kemudian kita pun disamaratakan dengan kelompok teroris. Kita perlu introspeksi diri. Artinya apa? Dengan memperbaiki kualitas muamalah kita dengan tetangga, keluarga dan masyarakat. Nah, kita yang harus proaktif kepada tetangga, kita saling kenal. Ya. Punya tetangga kok nggak tahu nama aslinya siapa? Masih ada yang nggak tahu nama tetangganya? Masih? Banyak. Ini introspeksi buat panjenengan semua. Kalau jenengan tanya sama saya, suruh nyebutkan 60 nama di kampung saya sekarang, saya bisa sekarang. Satu persatu saya urutkan dari RT ini saya. Ini bukan sombong ini. Untuk memberikan sebuah pembelajaran buat antum semua. Saya sekarang kalau disuruh untuk menulis 60 nama tetangga saya sekarang, sampai 70 pun saya siap ini. Cuma 15 menit saya siap nulis seset gitu. Nah, gitu. Mulai dari Pak Parsono, Pak Haroni, Mas Imawan,
Kan gitu Pak Teguh, misalkan Pak Iman Tole, Pak Ade Senen, Pak Ade Kamiran, Pak Ade Pak Ade Walid, Pak Ade Pon, terus itu bisa saya. Lanjutkan kan kanan kiri sudah kenal belum tetangganya? Ini introspeksi diri, PR dari saya. Nah, kalau PR-nya ini tidak dikerjakan, saya nggak kasih lagi deh. Boleh nggak ngasih syarat seperti itu? Abu Azkia, boleh nggak? Nggak berani. Sekarang antum baca, panjenengan baca himbauan dari pihak kepolisian. Apabila Anda melihat atau menemui seseorang yang aneh, tidak dikenal, laporkan kepada kami. Kan itu. Orang-orang yang dicokok dan ditangkap oleh Densus 88 itu pasti keterangannya dari tetangganya itu hampir semuanya baru ngekos 6 bulan, juga nggak tahu kemana perginya, sering nggak kelihatan, istrinya juga tertutup, kami tidak kenal siapa namanya. Lah Anda kalau seperti itu ya wajar kalau dicurigai teroris. Wajar kalau Anda dilaporkan ke Polsek itu dicurigai, Pak, kita nggak kenal siapa dia, asalnya dari mana, namanya Abu semua. Nah, kalau nggak Abu, Ummu semua kan itu. Aduh, yang salah jenengan, bukan tetangga. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Lah tetangga kanan kiri depan belakang nggak tahu namanya siapa, asalnya dari mana, kerjanya di mana, kan itu. Tetangga sudah punya nomor HP-nya? Belum juga, astagfirullahaladzim. Mestinya punya tetangga kanan kiri depan belakang, selain tahu namanya, tahu nomor HP-nya, kerjanya di mana. Tetangganya sakit nggak tahu, tetangganya meninggal dunia nggak mau layat, tetangganya istrinya melahirkan, istri kita tidak datang menjenguk, memberikan hadiah. Ya wajar kalau Anda disebut teroris sama mereka. Wajar, jangan salahkan mereka, salahkan diri sendiri. Nah, ini nasihat penutup. Dan kita harus meningkatkan kualitas kita bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita. Kita ucapkan salam, ya. Kita berkunjung silaturahim. Karena jujur saja kita akui bahwa mayoritas masyarakat kita itu statusnya awam. Statusnya mohon maaf jahil. Sehingga perlu sikap proaktif dari kita untuk mengenalkan Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Tadi pada sesi pertama sudah saya singgung sedikit. Kalau kita melihat tetangga tidak punya ketertarikan beragama, kemudian kita diam saja, kapan dia akan tertarik beragama? Nah, tapi kita yang luas. Nah, kalau tokoh ahlul bid'ah ya jelas sikap kita. Tapi ini yang saya bahas awam, gak ngerti apa-apa. Ngertinya cuma makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja. Nonton TV dari pagi sampai sore, sore sampai malam. Itu aja kerjaannya. Orang seperti ini perlu kita silaturahim, perlu kita sowan ke sana, perlu kita bangun komunikasi, kenalan. Ini introspeksi buat Anda semua, bukan? Anda semua loh ya. Dari sekarang sama tetangga kanan kiri, paling tidak sekeliling itu ring satu, cobalah saling kenal mengenali. Sampaikan juga nama aslinya jenengan siapa. Jangan marah-marah sama tukang pos. Ini kok sudah 1 minggu kok tidak sampai-sampai, paketnya kilat 2 hari kok 1 minggu. Lah kami sudah cari di perumahan, nggak ada yang namanya Sugiarto. Kenapa? Kita tanya tetangga-tetangga semua, nggak ada, Pak. Di sini yang pakai jenggot, pakai cadar tuh namanya Abu Azam. Sugiarto nggak ada di sini. Lah Abu Azam itu ya saya, Pak. Wah. Yang salah sampean. Nah, kenalannya Abu Azam sama tetangga kanan kiri. Betul nggak? Itu bukan kejadian dibuat-buat loh, kejadiannya. Nah, sudah ada yang pernah jadi korban seperti itu? Oh, tetangga ini kenal Abu, nggak tahu nama aslinya. Pak Pos datang, tukang paket datang, surat datang dari mana dan segala macam. Tanya ke tetangga kita, nyuwun sewu, rumahnya Pak Sudirman mana? Sudirman yang mana ya? DRT sini nggak ada yang namanya Sudirman. Sudirman alamatnya ini. Itu rumahnya Pak, tapi bukan Sudirman namanya. Nomor berapa? 38B, ya itu 38B.
Tapi bukan Sudirman Pak, yakin Pak, saya kenal dekat kok sama bapak itu. Itu Abu Arif. Namanya Abu Arif. Akhirnya bukan Sudirman Pak, bukan Sudirman. Akhirnya coba ketuk pintu, kan gitu. Ketuk pintu, Abu Arifnya sedang di perusahaan ini, di kantor jadi mandor, kan itu. Istrinya sedang di TA, kan gitu ya. Ketuk-ketuk pintu nggak ada. Tukang posnya, pengantar paketnya masih belum menyerah karena itu tugas suci mengantarkan paket. Datang ke Pak RT. Pak RT nyun sewu, ini kan ada paket alamatnya ini atas nama Sudirman. Oh bukan Pak, warga saya nggak ada yang namanya Sudirman. Tapi tadi alamatnya pas, itu Abu Arif namanya, bukan Sudirman. Oh ya sudah, akhirnya paket di silang ini dikembalikan kepada yang kirim. Salah siapa? Pak Posnya? Apa Pak RT-nya yang salah? Salahnya kita. Kita kurang mensosialisasikan diri. Seharusnya kan kita datang Pak RT, saya memang sama teman-teman panggilannya Abu Arif, Abu Azam, Abu Nasim. Tapi kalau nama KTP saya Habis Sudirman Sugiarto Helga Lafirlas, itu nama saya. Emang gitu, nama saya Helga Lafirlas, panggilannya Abu Nasim Mukhtar bin Rifai. Oh nggih. Bukan cuma Pak RT ya, tetangga-tetangganya juga gitu, nyon sewu. Memang kalau teman-teman manggil saya Mukhtar. Cuman kalau ada yang cari Helga ya saya ini. Oh iya. Kan enak kayak gitu. Kalau perlu di rumah tulisi pakai papan nama itu. Abu Azam Srek Sudirman. Jadi kalau seret itu garis miring garing. Jadi kalau ada paket, oh ini memang orangnya ini Sudirman. Biar tetangganya juga lihat, oh Abu Azam itu aslinya namanya Sudirman toh. Abu Arif itu namanya Sugiarto kan gitu. Abu Nasim itu namanya Helga toh. Begitu. Nah, kemudian saya pesan juga satu. Ketika kita mengadakan kegiatan apapun, walaupun cuma makan-makan lutisan, bakar ayam, bakar sate, tetangga-tetangga kanan kiri sama Pak RT-nya diberitahu. Jangan sampai tetangga kita dan RT kita bertanya-tanya, itu ada acara kumpul-kumpul apa ya? Telepon polsek, Pak, itu Pak, tolong Pak, ada kumpul-kumpul. Aduh. Contoh di perumahan ada ikhwan kita sedang melakukan akikohan ya. Akikohan. Acaranya kapan? Sore apa malam? Diundang. Kenapa malam? Karena ikhwan-ikhwan rata-rata bisanya malam, paginya, siangnya kerja, sorenya masih capek. Makan-makan rame-rame. Mbok iya, itu cuma nggak membutuhkan tenaga, sekaligus nganterkan makanan ke tetangga kanan kiri. Minta maaf Pak, nanti malam saya itu mengundang teman-teman pengajian saya untuk sama-sama merasakan senang karena anak kami baru lahir. Itu nanti malam acaranya akikohan. Makan bersama, mohon maaf nanti kalau ada tertawa-tertawa rame-ramenya, mohon maaf. Oh iya Mas, enggak apa-apa Mas. Semua diberitahu. Pak RT juga diberitahu. Pak RT minta maaf, nanti malam saya mau ngadakan acara akikohan, teman-teman pengajian saya undang, barangkali nanti rame, dan saya sudah beritahu tetangga kanan kiri saya. Oh makasih. Kan enak kayak gitu. Kalau sudah seperti itu kira-kira ada yang curiga enggak? Ya enggak, wong sudah kita kasih tahu kok. Tapi enggak perlu sampai ke polsek kalau kayak gitu. Wah, acara akikohan nanti polsek akikohan kok lapor itu loh. Kalau acara seperti ini silahkan ke polsek, atau pengajian rutin silahkan ke polsek untuk memberitahukan atau sekedar informasi. Nah, tapi kita kalau tidak melakukan langkah seperti itu, kumpul-kumpul segala macam, tetangga nggak dikasih tahu, ya curiga. Ini jenggot-jenggot, hitam-hitam, cadar-cadar pada ngapain ya? Rame-rame ngaku tetangga lagi. Akhirnya begitu. Itu satu contoh kecil. Tidak perlu dibesarkan. Itu sebagai salah satu upaya dan ikhtiar kita agar tuduhan-tuduhan seperti itu tidak benar. Bukan kemudian terserahlah orang lain mau nuduh apa, terserah, emang gue pikirin. Ketika Anda punya prinsip seperti itu bukan prinsip yang rahmah. Berarti Anda secara sengaja menjadi sebab orang lain berprasangka buruk. Paham maksud saya? Kalau Anda secara sengaja seperti itu sama saja menjadi sebab orang lain berprasangka buruk, dan itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab.